Halo semuanya, selamat datang di episode pertama Highcast. Aku Duso Penimanyak ya akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan untuk ngobrol-ngobrol sama tamu kita hari ini nih. Tapi sebelumnya kalian pasti bertanya-tanya, Highcast itu apaan sih? Highcast atau Hima Forecast itu adalah podcast yang dibuat oleh Hima Forka Universitas Atmajaya Jakarta sebagai sarana untuk sharing-sharing tentang pengalaman pribadi kita di jurusan informatika Universitas Atmajaya Jakarta. Selain itu, di sini kita juga bisa tanya jawab dan konsultasi sama narasumber kita yang kece-kece nih. Nah, untuk episode pertama Highcast, kita kedatangan dua tamu kita nih dari angkatan 21 dan angkatan 20. Mungkin bisa kenalan dulu. Siapa dulu nih? Mungkin Kak Kevin dulu ya. Ya, silakan. Oke, halo semuanya. Terima kasih sebelumnya kepada teman-teman dari Hima Forka udah mengundang aku untuk hadir di episode pertama dari Hima Forecast ini. Nah, jadi perkenalkan, namaku Kevin Wijaya dari angkatan 20. Di sini nanti aku bakal coba sharing pengalaman sama kuliah di sini. Gitu. Oke, lanjut aku ya berarti ya. Halo guys, kenalin namaku Ignatius Axel Cokro-Diarjo, bisa dipanggil Axel atau Axel, terserah pilih salah satu aja. Aku dari Informatika Angkatan 21 dan saat ini aku tergabung ke dalam kepengurusan inti Hima Forka. Oke, makasih teman-teman. Oke, mungkin sedikit pengalaman juga ya. Aku justru Penimanyak ya dari angkatan 21 juga. Mungkin aku di sini akan jelasin dulu nih. Untuk episode pertama Highcast itu adalah tentang informatika offline, gimana keadaan kalian sekarang. Nah, mungkin kita bisa tanya dulu nih, sejauh ini gimana nih perasaan kalian setelah kuliah, kan kurang lebih Kak Kevin kan 2 tahun online, terus Kak Asel juga 1 tahun online kan. Nah, setelah itu kira-kira pas ubah jadi offline gitu loh, kira-kira gimana gitu perasaannya? Mungkin dari Kak Kevin dulu. Oke. Koreksi ya, aku sekitar 1,5 tahun online Oh, ya. iya. Soalnya setengah tahun terakhir itu udah hybrid. Nah, jadi waktu di tahun yang ke hybrid itu sebenarnya udah ngerasain peralihan gimana rasanya yang sebelumnya di depan laptop untuk ikutin kelas, bangun pagi langsung buka laptop nggak mandi tuh. Sekarang udah beralih ke yang harus bangun lebih awal, mandi. Jadi untuk datang ke kampus ya hitung-hitung waktu perjalanannya. Jadi teman-teman di sini aku ngerasain harus lebih manage waktu lebih baik lagi gitu, nggak boleh tidur kelamaan biar nggak telat tentunya gitu sih. Oh, jadi mungkin bedanya cuma kayak ya sekarang jadi bangun pagi harus mandi gitu. Mungkin teman-teman di sini pada mandi nggak kalau sesi satu? Oh, mandi. Oke. Oke, mungkin kita ke Axel dulu deh. Gimana nih, So? Kita berarti setengah tahun ya. Kita kan Setengah kita tahun. ya dong. Ya, biasalah. Pertama itu kuliah kan masuk enak tuh, setengah tahun online. Biasa kan bangun mepet-mepet tuh, sesi 1 jam 7 bisa bangun 6.55. Wah, Ya sama-sama. Ya kan? Nah, tapi sekarang kan udah offline nih. Jadi jalan ke kampus kan, soalnya kosnya kebetulan dekat kampus. Jadi at least ya lumayan lah sekarang bisa jadi maju 5 menit gitu, 6.50 baru bangun gitu. nggak mandi nih. Nggak Mandi, mandi. Ya. mandi. Mandi dari mana? 10 menit. Wah. Ya, intinya lebih enak sih tapi sih soalnya materinya juga dosennya kan ketemu langsung. Biasa kan kadang bisa ditinggal tidur gitu kan nggak ada yang lihat. Oh gitu. Sekarang di kelas nggak bisa tinggal tidur. Ya sebenarnya bisa sih. Ih, Di belakang. jadi contoh ya teman-teman. Enak ya kalian saya deket-deket. Oh, aku 10 kilo dari sini. Makanya ngekos. Oke, mungkin kita next aja ya. Ini mungkin pertanyaan general nih. Terus ini kan kita udah offline, online. Kakak kan udah 2 tahun berarti di informatika. Axel juga baru 1 tahun di informatika. Kira-kira apa aja sih susah senangnya kuliah di informatika gitu? Mungkin dari Axel dulu gimana tuh? Oke, sebelumnya aku sendiri nggak tahu ya kenapa aku masuk informatika. Aslinya aku mau masuk ke dokteran Undip dulu. Cuma nggak tahu kenapa nggak jadi. Tiba-tiba pengennya masuk informatika. Mungkin karena mau mengikuti jejak kakak gitu. Kakak, oh ya kalau di Jogja ngomongnya nggak boleh ada K belakangnya. Kenapa? Iya, aku sering dikoreksi. Aku kalau ngomong kakak, bapak, nggak boleh, harusnya kakak sama bapak. Oh gitu. Nah. Itu masih ada kayu. Loh? Bapak. Ya, kayak nggak bisa dihilangin, kebiasaan. Ngapa? Bapak. Ya, habis itu juga pernah di Tegal. Iya, makanya bisa ngapa. Ya, Susah senangnya gitu tuh. Setahun gitu kan online, sekarang udah Setahun offline. ya? Online itu rasanya pertama jelas sepi sih. Kita ngobrol-ngobrol gitu kan sendirian gitu kan. Jadi kayak ya teman ngomong cuma online aja lewat Discord atau lewat Teams. Sekarang kan ada meeting kelas dulu. Kelas B kan
Nah, itu. Tapi kalau sekarang ketemu langsung kan juga ngobrol-ngobrolnya lebih enak, bisa bondingnya juga lebih dapat gitu loh. Soalnya kita kan ngomong langsung. Biasa kalau kita online kerja kelompok itu, biasa yang ngomong itu kadang itu cuma satu, yang lainnya mendengarkan gitu. Kalau sekarang kan offline pasti ngomong semua, nggak mungkin AFK gitu. Bener sih. Ya enak sih mulai offline. Gimana kalau Kak Kevin? Kak Kevin kan juga tahu kesibukan sekarang jadi artis juga nih Kak. Gimana nih Kak kira-kira susah senangnya? Ya, jadi kalau senangnya sekarang ini karena udah offline, kita jadi bisa ketemu teman-teman, kenalan teman baru. Kalau dulu seperti Axel bilang, kita cuma kalau di depan laptop paling mentok-mentok Discord ya nggak salah. Iya dong. Ya. Nah, jadi di situ kita punya kenalan baru, juga udah makin bisa kerjain tugas bareng. Kalau misalnya ada uh, ngoding nih, ada bugnya error, bisa tanya teman, nih ini di mana nih, kok bisa begini. Nah, gitu sih kalau senangnya. Kalau sulitnya di informatika ini ya, Nggak ada kayaknya. Waduh, nggak ada. Aduh. Makanya bingung nyarinya hari ini dari tadi. Mungkin isi semua gitu. Kalau mudah ya. mungkin lebih ke curahan hati aja nih. Kalau di informatika itu yang aku perhatiin, setuju nggak teman-teman di sini kalau yang masuk informatika itu 80% cowok, ceweknya dikit banget. Wah, Aduh, Waduh. enak situ. ini bisa dilihat nih di dalam ruangan ini juga. Itu kalau teman-teman bisa putar balik angkat-angkat semua itu. Gitu sih, aduh gimana ya, informatika sisi nggak enaknya di situ teman-teman. Aduh. Tapi kan kita FTI Kak. Bisa yang SI. Aduh. Wah, Oke, mungkin setelah itu apa ya? Aku mau tanya tentang ini sih, mata kuliah atau tugas gitu yang paling berkesan kena gitu kayak, wah ini tugas nih susah atau matkul nih kayak, wah ini matkul senang banget nih. Atau yang mungkin dosennya juga kayak, wah dosennya senang gitu. Mungkin sebutin matkulnya aja ya, jangan dosen. Kak Kevin lah, gimana? Jujur kalau ditanya seperti itu aku cukup bingung ya jawabnya gimana. Gini aja aku balikin. Gimana kalau Jos tanya ke aku mata kuliah tertentu spesifik kayak apa, nanti aku jawab tanggapanku itu, pandanganku tentang mata kuliah tersebut. Oke, mungkin awal tanya tentunya basis data. Nah, gimana untuk Kak Kevin sendiri basis Ini data? kenapa ya basis data ya kalau boleh tahu ya? Karena basis data menurutku ini pembelajaran yang aku ngerasa baru gitu, belajarnya kayak oh ini ternyata data bisa dikelola kayak gini, bisa pakai bahasa baru namanya SQL. Terus aku juga ketemu Kak Kevin sebagai salah satu mas dosnya gitu. Gimana? Iya. Ini pandanganku pribadi ya. Ya. Kalau menurutku basis data itu aku menganggapnya penting karena aku tahu kalau aku banyak ngobrol-ngobrol dengan kating-kating gitu juga. Nah, terus kedepannya bahkan sama alumni informatika yang udah lulus. Nah, yang aku tanyain itu mana yang lebih penting. Nah, ternyata nggak sedikit dari mereka yang bilang kalau basis data itu penting karena kepake terus. Ini pengalaman pribadi aku ngelihat alumni informatika yang udah kerja. Itu tuh mereka kerjanya berhubung mungkin posisinya di back end kali ya, back end developer. Jadi selalu berurusan dengan SQL tiap harinya. Jadi di dunia kerja itu kepake. Aku nggak bilang bahasa pemrograman lain kayak kurang penting kayak C misalnya yang dipelajari awal. Tapi memang realitanya kayak gitu teman-teman. Udah jarang perusahaan besar sekarang yang masih pakai bahasa C untuk pemrogramannya. Jadi itu untuk dasar teman-teman latih logik aja sebenarnya kayak ISD dan SQL. Gitu. Jadi ya aku juga dengar sih kalau basis data tuh SQL kayak perlu banget lah. Kayak orang tuh dibutuhkan banget kan di bawah juga kan ada papan pengumuman gitu loh. Pada carinya SQL atau yang kayak Laravel itu SQL, PHP biasanya itulah. Mungkin kalau dari Axel apa nih pertanyaannya? mata kuliah gitu loh. Kita kan Yang satu apa ini? angkatan. Yang paling seru atau paling seru, menyebalkan? paling seru aja. Paling seru. Jadi banyak. Aku nggak tahu ya pada setuju apa enggak ya. Kalau menurutku paling seru mungkin PDK sih. Waduh asik. Soalnya waktu itu online, jadi kita prototype gitu. juga bikinnya kan cuma desain di komputer aja kan, nggak bikin langsung. Terus juga apa ya, di situ pembahasannya itu menarik gitu loh. Kita dapat kritik, kita juga bisa ngeritik. Jadi kita bener-bener kayak dilatih gitu lah pemikiran kita itu, kreativitas kita gimana. Tentang ngerancang game, bikin inovasi buat tempat wisata gitu kan. Kalau dulu bikin ke Taman Sari kalau nggak salah. Oh, Taman Sari. Taman Udah Sari. pernah sih itu sekarang. Belum pernah sih. Waduh, nanti kita kapan? Tapi dulu pernah. Oh, lu pernah. Kapan tahun dulu? 2015. Aku setuju PDK ini seru, tapi tugasnya itu loh, Sob. Banyak nggak sih tiap pertemuan ada tugasnya? Kamu ngerasa gitu nggak?
Iya sih, emang tugasnya banyak. Itu juga kelihatannya pada setuju ya. Iya, kayaknya lu setuju semua lu. Iya. Cepet-cepet lu. Ya memang tugasnya banyak sih, cuma ya tetap seru sih, soalnya ya memang mikirnya gak susah, cuma kan kita juga ngobrol-ngobrol, bahasnya kan juga nggak sendiri kan. Jadi kayak kita sekalian mikir bareng-bareng, nyari ide, sekalian kita dapat teman-teman baru gitu. Siapa tahu pemikirannya bisa sama kayak kita. Ini kebetulan aku ada ngobrol sama angkatan 22 nih yang sekarang lagi ambil PDK. Nggak usah sebut namanya lah ya. Ya, Dia jangan sedikit ngeluh nih soal PDK. Tentang apa ya? Jadi katanya diminta buat model prototipe dari produknya harus ada di real life gitu. Kita nggak ngerasain sih, kita kan online kan. Iya, ya. betul online. sih. Itu sih keluhannya aku dengar. Benar nggak teman-teman? Tempel lu, guys. Yang dua-dua itu sih keluhannya yang aku dengar. Ya, Semangat teman-teman dua-dua. semangat ya teman-teman dua-dua. Kalau ketemu saya jangan dijim ya lo. Kasus PDK dia. Waduh. Gak usah di-spill dong, nanti ketahuan semua. Oke, kalau Akram gimana tanggapannya basis data? Belum ya, karena kita masih Basis Bentar. data. ah, Waktu pertama kali masuk syok sih lihat basis data, karena biasa kan dulu kan Daspro kan ya perintah-perintahnya kan bukan apa? primer. Nggak kayak bahasa manusia gitu, tapi begitu masuk basis data SQL gitu bahasanya lebih manusiawi sih, Oh iya, jadi lebih seru kalau menurut aku malah. lu bisa seru. Iya. Oke lah, kita move on daripada bahas-bahas matkul. Kayaknya teman-teman juga yang nonton tuh kayak bosan gitu, kayak bahas matkul terus mungkin bahas gini deh. Kan kalian berarti pas online nggak mungkin di Jogja kan, sebelum hybrid ya. Nah, misal nih kalian nih cara ngatur waktunya kan sekarang offline, mungkin dengan kesibukan yang ada gitu kan. Tentunya kan kalau online sama offline beda dong. Online bisa disambi, kayak kita lagi kelas bisa sambil kerjaan yang lain, tugas yang lain atau gimana. Tapi kan sekarang udah gak bisa. Tentunya susah gitu loh. Nah, kira-kira nih bisa kasih tips nggak kalau buat sekarang gitu? Cara bagi waktunya gimana? Mungkin dari Axel dulu. Oh, kok aku lagi ke Kak Kevin dulu aja gimana? Kak Kak Kevin dulu. coba. Aduh, aku Gimana tuh? tumbal terus nih. Gimana cara bagi waktu ya? Jujur aku nggak ada trik khusus sih untuk gimana cara bagi aku memanage jadwalku tiap harinya. Tapi kalau dari aku sih lebih menentukan prioritas mana yang perlu dikerjakan terlebih dahulu. Kalau misalnya ada tugas yang satu deadline-nya 3 hari, yang satunya bisa 1 minggu mungkin, nah teman-teman fokus untuk yang 3 hari dulu. Aku biasa begitu nyelesainnya itu, tapi bebannya kayak berasa berkurang daripada kerjain 7 hari, terus masih ada lagi tugas di jangka waktu yang dekat. Tuh. Terus yang berikutnya mungkin tips buat teman-teman yang juga nggak sibuk hanya kuliah aja tapi juga berorganisasi. Nah, itu kan organisasi pandangannya ada broker ini, broker itu. Nah, untuk teman-teman yang itu, aku sarankan teman-teman karena udah komit nih untuk daftar ke organisasi, jadi aku harapkan juga mengerjakan broker itu dengan senang, dengan hati yang nggak terpaksa. Jadi kerjaan broker itu nggak terasa jadi beban, justru jadi tempat buat teman-teman refreshing dari kesibukan mata kuliah. Bisa dijadikan seperti itu. Gimana tuh? Organisasi juga yang dibahasnya. Organisasi. Kalau aku sendiri sebetulnya ini curhat tapi jadinya nanti. Aku juga sebenarnya ada pengalaman buat bagi waktu yang agak susah, karena dulu waktu semester 2 itu sampai sekarang sebenarnya banyak tabrakan gitu antara kuliah, kerja kelompok, himpunan, organisasi, sama UKM. Nah itu kan juga kadang nabrak sama tugas tuh. Sebenarnya tinggal ngorbanin waktu buat istirahat aja sih paling. Jadi kalau malam gitu kan, biasa malam kan bisa tidur. Nah itu malamnya ambillah 1-2 jam buat ngarap tugas dulu. Kalau bisa misalkan ada praktikum yang ada bonus-bonus tuh, kalau misalkan dapat bonus nggak usah ngarap laporan, nah itu bonusnya diusahain dapet. Kayak ya lebih enak aja gitu kan, jadi nggak usah bikin laporan. Namanya juga bonus kan. Ah, Oke gitu ya guys. Jadi kayaknya kata-kata anak informatika nokturnal tuh nampaknya bener ya. betul Gimana? banget. Betul banget. Kang Evan bener ya? Bentar, aku jadi penasaran nih. Waktu tidurnya Axel tuh rata-rata berapa sih? Tidur gitu. Rata-rata kalau misalkan ada sesi 1 berarti tidur 5 jam. 5 jam. 5 jaman. Berarti kalau nggak ada sesi satu, Kalau nggak ada sesi 1 diterusin sampai sebelum sesi. Bisa 8 jam kan kalau sesi 2 lumayan. Lumayan. Kang Evan gimana?
Kalau 5 jam kurang sih menurutku. Tapi itu kalau di sisi satu ya. Kalau nggak ada kan udah bangun-bangun kayak Axel. Kalau aku sih mungkin berhubung udah semester 5 udah keluar dari organisasi ya. Jadi udah bebannya berkurang sedikit. Jadi nggak tidur terlalu begadang lagi. Jadi jam 12 mentok-mentok setengah 1 tuh udah tidur. Jadi kurang lebih ada lah waktu 6-7 jam untuk tidur. Udah lumayan. Buat yang semester 3-4 lagi sibuk-sibuknya ya semangat aja lah. Tapi tetap sih kalau menurutku walaupun waktu tidurnya dikit ya dan ngatur waktunya agak susah, selama kita emang passionate sama hal itu kenapa enggak gitu. Kan lagian kan juga nggak seumur hidup gini terus kan, paling ya 3 tahun lagi semoga lulus gitu. Mantap. Kamu 2,5 tahun lagi tuh. Itu boleh juga. Waduh, Amin, amin. Oke, ini kan Kak Kevin juga bahas-bahas tentang himpunan. Gimana nih Kak? Kak Kevin tuh Himoforka juga ya. Setelah lepas purna, setelah disertifikan korbitnya itu, nah ada rasa sepi nggak Kak gitu Kak? Mau balik hima gitu Kak? Biasa setelah pulang kumpul gitu Kak? Banyak ya, Kak? Banyak nggak? Ini cukup emosional. Aku jadi teringat masa-masa di mana dulu masih jadi pengurus. Flashback. Agak-agak lebay nih kita. Ya jujur pengen sih kayak lebih terlibat lagi ke dalam acara-acara yang Himoforka adakan gitu. Ada proker-proker baru. Wah seru nih kayaknya kalau aku membangun ide. Tapi ya ini kan merupakan kesempatan juga bagi teman-teman yang baru untuk membuka space biar bisa masuk ke pengurusan, bisa melatih soft skill mereka. Ya aku bersyukur aja lah udah selesai dan juga udah nggak ada tanggung jawab untuk udah merasa bebas aja. Waduh, bebas. Jadi apakah kalau himpunan tuh terkekang? Enggak. Oh. Tergantung persepsi teman-teman menganggap himpunan itu seperti apa. Bener ya, tadi kata Axel kayak kalau udah passionate ya udah di situ. Kalau Axel nggak mungkin saya tanyain. Waduh. Belum pernah kan? Nggak bisa. Belum. Oke, tadi aku ada mau pertanyaan lupa satu. Nggak tahu. Ayo. Himpunan. Oh ya gini, buat teman-teman juga kan, ini kan kayak Kak Kevin angkatan 20 atau yang nanti kakak-kakak tingkat angkatan 19, 18. Misal kalau kangen sama Himoforka atau mau kasih salam buat informatika kan bisa juga. SDM atau Himoforka kan juga buat IG baru yaitu namanya It's Himoforka. Di situ kakak-kakak kalian bisa kasih sambatan untuk teman-teman kalian, terus bisa juga kasih salam. Nanti salam bisa di tag, nanti kita dari adminnya itu bisa kasih salamnya itu. Nah, mungkin gitu juga. Nah, mungkin untuk pertanyaan terakhir nih. Apa pesan buat adik-adik tingkat yang baru masuk informatika angkatan 22 tentunya? Dari Axel dulu. Iya. Semangat aja sih kalau dari aku, udah nggak ada lagi. Intinya semangat aja kalau udah masuk informatika. Semangat tekun pantang menyerah. Jangan merasa salah jurusannya soalnya. Iya, jangan kayak aku. Kok gitu? Gimana Kak Kevin nih Kak? Buat angkatan 22 yang nonton gitu Kak? Buat angkatan 22 oke, teman-teman angkatan 22 mungkin nikmatilah waktu sekarang. Ini waktu santai-santai semester 1 sebelum kalian di semester 2 dapat yang namanya Daspro dan mengenal apa yang namanya praktikum. Betul. Nikmati masa semester 1. Lalu saran dari aku sih sebelum mumpung masih teman-teman masih santai, teman-teman angkatan 22 bisa tuh coba untuk mendalami yang mungkin yang ikut KSP bisa lanjutin, atau mungkin yang penasaran di bidang-bidang IT yang penjurusan mungkin karena di UAJ ini informatikanya itu kan umum ya, nggak ada penjurusannya misalnya ke pengembangan game dan lain-lain. Nah itu teman-teman bisa cari interest teman-teman, kayak cobain jajal cicipin sedikit-dikit dari dasar-dasarnya aja mana yang teman-teman tertarik. Jadi itu bisa jadi interest teman-teman untuk ditekunin, dalemin biar nanti pas milih karir atau ingin coba merintis karir itu lebih enak, udah tahu arah tujuannya di mana. Gitu. Mungkin itu ya buat angkatan 22 ya. Jadi dari kakak-kakak kita sekalian nih kayak ya udah semangat aja, explore diri selagi masih bisa, karena nanti kedepannya pasti kan lebih sibuk dan sebagainya ya atau Betul. juga. Jadi ya kita bisa explore diri lebih lagi, dimana kan UAJ juga banyak. Kalau kamu misal mau UKM mau komunitas itu kan juga disediain sama universitas.
Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir banget. Pertanyaan yang pasti ditanyakan sama adik-adik kita. Coding susah nggak, Kak? Nah, gitu. Mungkin dari Kak Kevin dulu, Kak. Coding susah atau tidak gitu? Coding itu nggak susah teman-teman. Waduh. Wah, udah jago. Sudah jago. Semester Enggak, 5. enggak. Dari awal emang kalau misalnya kita nganggapnya itu gampang, itu gampang beneran. Aku nggak tahu gimana cara aku memahami, cuma baca-baca kode itu, baca-baca modul, itu ngerti sendiri kok. Kalau kita ya mau belajar lah, gampang. Nggak ada skill khusus yang harus dipunyain untuk teman-teman bisa coding. Gitu. Nah, asal gitu. Ya kalau pakai Stack Overflow bisa lah. Enggak. Tapi beneran coding itu enggak sesusah itu kok. Sebenarnya simple sih. Sebenarnya Simpel. ya, tapi ya nanti dilihat aja. Waduh. Ya, kalau fondasi teman-teman di Daspro itu nilainya udah A, udah bagus, nanti kedepannya gampang. Yakin lah. Kalau dari awal udah fondasinya bagus, logik kedepannya bakal masuk ke otak cepat. Asal A itu. Enggak tahu. Atau gampang. Oke, mungkin nih Kak, kita kan bentar lagi mau tes. Ada nggak gitu? Misal kayak cara khusus atau gimana tuh untuk mempersiapkannya gitu? Gampang. Apa? Ikut tutorial UTS. Wih, sedap sekali. Betul enggak Kak Kevin? Bau-bau promosi guys. Wah. Tapi udah penuh ya? Nggak tahu, kurang tahu deh. Nanti Wah. mungkin teman-teman bisa cek sendiri ya di IG Hima4K, hima4k.waj. Nanti kalian bisa cek di sana udah tutup atau belum ya. Gitu. Oke, mungkin podcast Hima Forecast atau Highcast ini episode 1 mungkin kita cukupin aja. Mungkin sharing dari kakak tingkat ini kita bisa jadikan sebagai referensi dan menjadi persiapan juga untuk kita nih angkatan 21, 22 atau 20 juga untuk menyambut semester ke depan-depannya sama UTS juga ya tentunya. Nah, mungkin untuk closing aku mau kasih tahu episode terbaru Highcast akan ditayangkan setiap hari Jumat pertama di awal bulan yang tentunya akan diupload di Instagram @hima4kwj dan YouTube-nya juga. Jadi teman-teman pantengin terus ya update-nya. Mungkin untuk episode kali ini gitu aja. Terima kasih. Bye bye.